Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalaupun saya salah, nanti kan bisa Pak Major kasih tahu, bukan begitu. Naik, koinmu udah naik, koinmu udah naik, udah nambah koinmu. Nah, dia fokus di koin. Dia fokus di koin, Nah, Bang. itu udah naik 2 itu tambah Susah, dari Major. 2. Sebentar Pak Major ya. Pernah aku sampaikan sama Bang Loding juga, ini supaya apa ya? Kau nggak usah dulu, kasih dulu saya diskusi sama mereka. Kau dibawa dulu, kau nonton dulu, nyimak dulu kau. Iya, bentar Pak Major. Kau jangan langsung mengkonggong kau. Apa yang mau diskusi? Enggak, Ada yang gini, ngomong kau bantah kau. Ya wajar lah Pak Major kalau orang mau diskusi dengan Pak Kurang Major sehat aja. kau, makan obat, minum obatmu. Iya. Oke. Siap salah Pak Major, ampun. Nah gitu, aku Kristen. Kau Kristen nggak? Iya, saya Kristen. Pak Ah, Major. Kristen. Biarkan dulu saya dengan mereka kan itu. Iya, sebentar Pak Major ya. Supaya Kalau memang nanti ada yang kurang pas di hati nanti, udah nanti kau jumpa Jadem saya nanti. Kita ya diskusi. sebentar. Aku selesaikan dulu habis ini aku turun Pak Major ya, supaya dianggap aku nggak salah dianggap sesat gitu loh maksudnya. Maksudnya gini, betul apa yang Tidak, kalau di sini Adrian, di sini kamu metode belajar. Cuma Major ini memang dia begitu, makanya dia diusir dari gereja kan? Dia ini diusir dari gereja. ya Apa lah saya Iya. bisa dari gereja? Kau framing aja. Asal udah nggak mampu kalau di semuanya kau kata-katain framing kemana-mana. Diusir. Kapan lah saya pernah diusir di gereja? Makanya makin pusing aku ngeliat kalian. Iya. Coba begini jangan Major, dinaikkan, Bang Major Major. jangan dinaikkan. Karena kenapa kalian udah mulai mumet kalian ngadapin saya udah. Iya, Oke, Bang dengar. Loding. Oke. Bang Oke, Major Bang dengar Loding. dulu. Silakan Bang Adrian. Coba Bang Adrian tanggapi ayat tadi, bagaimana pemahaman Bang Adrian. Bang Adrian Iya. mengatakan tadi bahwa dia belum jadi Tuhan, benar tidak? Mulai udah men. Iya. Nah, sabar Bang Major. Iya, Nah, iyalah. sejak kapan Iya. Yesus jadi Tuhan, Bang Adrian? Ya, jadi gini. Pemahaman saya seperti ini Pak Major ya. Pak Major mana? Pelanggaran Iya. si Majornya. Pelanggaran, Pelanggaran. itu. Dia merokok. Dia merokok. Ya. Oh, Silakan Adrian, silakan. ya. Kan kemarin pernah saya sampaikan sama Bang Loding bahwa selama pemahaman saya, Yesus yang tercatat di dalam perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu benar dia adalah utusan. Nah, kenapa menuhankan Yesus, kata Bang Loding? Nah, iya karena dia itu mati, bangkit, dan naik ke surga, saya bilang. Nah, itu kan ada alasan-alasan lagi. Cuman Bang Loding kan bilang kemarin, apakah orang mati selamat dari kematian, kemarinnya Bang Loding sempat singgung ya. Cuman ya saya tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kalau kita bahas dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, tidak mungkin ditemukan Yesus itu Tuhan dalam catatannya. Itu yang sebenarnya mau aku sampaikan sama Bang Loding dan juga Pak Major tadi, karena Pak Major ini nggak sabar kan. Mungkin pemahaman dia beda, yang lebih berilmu. Kalau aku kan ya masih cetek lagi tuh Bang Loding. Jadi maksudnya kan kita berbeda itu kan wajar kan Bang Loding, wajar gak sih? Wajar karena ya apalagi kita beda keyakinan. Cuman karena kita ini semangatnya ingin tahu, mencari yang mana paling benar dan paling sempurna, ya perlu ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan ya kita nggak tahu yang mana yang paling murni. Itu betul nggak Bang Loding? Kalau tidak ada yang namun harus kamu begini, namun harus kamu tahu keimanan kamu itu berlandaskan apa? Begitu. Apakah keimanan kamu itu berlandaskan pemahamanmu sendiri, atau keimanan kamu itu berlandaskan Bible, atau berlandaskan bapak-bapak gereja? Kalau kamu mengatakan bahwa keimanan kamu berlandaskan Bible, tadi sendiri kan kamu bilang dalam perjalanan Yesus tidak ada dia Tuhan. Tetapi keimanan saya mengimani bahwa dia adalah Tuhan. Berarti keimanan kamu ini sangat bertentangan dengan kitab yang kamu pegang. Gini, Kita kan, Bang Loding. kamu beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya punya kitab suci, Al-Quranul Karim. Kamu punya kitab suci.
yaitu Bible. Guna apa kita punya kitab suci? Agar ketika dengan kitab suci inilah kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita tahu apa larangan Tuhan kita, apa ajaran Tuhan kita. Tugas kita manusia ini mencari tahu apa larangan Tuhan kita, kita tinggalkan, dan apa perintah Tuhan kita, kita laksanakan. Baik. Nah, sementara di dalam Bible kalian itu, contoh ini ya, contoh. Saya kasih analogi sama kamu ulang. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis ini adalah korek, tetapi datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah rokok, berarti ini pendeta miring apa lurus? Stres itu pendeta. Ya. Ya, karena berbeda penyampaian berarti miring, Bang. Pendeta miring, berbeda penyampaian. Oke. Coba Ya. kamu baca di situ, Kisah Para Rasul 3:13. Coba kamu baca di Kisah Para Rasul 3:13. Karena Coba saya sapa dulu nih. Rafael, selamat Iya, malam. Rafael, selamat malam. Kisah Para Rasul 3:13. Ketiga. Rafael, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Islam Ustadz. Oke, yang Islam udah ada 3 nih, Bang. Kita cari yang Kristen dulu ya. Oke? Ya, iya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Oke, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Bang. Coba sudah Kisah ketemu Para ini, Rasul 3:13. Coba kamu baca. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Nah, kalau di dalam Bible Anda sudah tertulis bahwa Yesus adalah hamba, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Berarti pendeta lurus apa miring? Miring, Bang. Miring. Sebagaimana miring tadi tuh korek. pendeta. Kan? Sebagaimana tadi di kitab suci sudah tertulis ini adalah korek. Datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah remote. Padahal tertulisnya korek. Nah, di dalam Bible Anda itu ada 10 ayat menjelaskan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Coba, Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12:49, Yesus diperintah oleh Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. 10 dalil mengatakan bahwa Yesus utusan Tuhan, Yesus hamba Tuhan, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Datang seorang pendeta menjelaskan kepada kamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba. Bagaimana bisa seperti itu? Sementara itu kitab yang kalian imani. Makanya kenapa kalian tidak tahu bahwa kalian itu mutar-mutar. Contohnya begini ya. Coba kamu buka 1 Timotius 6 nomor 16. Nah, di sini kita metode belajar kan. Coba 1 Timotius 6 nomor 16. Sebentar, Bang. Offset, selamat malam. Malam. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Open cam lah, kalau boleh ya. Kalau mau ikut diskusi wajib on cam. Bentar. Banyak nih, banyak Bang. Udah ada 2 Kristennya, Bang Lodi. Enak nih. Siap-siap aja, pasiennya banyak nih malam ini nih. Ya, pasien selanjutnya. Coba silakan Bang Oke. Adrian. 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, dialah satu-satunya yang
tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itulah Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Bang. Bagaimana cara kita bisa melihat Tuhan yang tidak terlihat dan tidak dapat terhampiri? Apakah Tuhan datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Nah, ternyata jawabannya itu ada di dalam Yohanes 1:18. Di dalam Yohanes 1:18 itu dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa, melainkan anak yang tunggal yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu mau mengatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37. Coba kamu baca Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37, Bang, ya. Habis ini mungkin Bang offset ya, mau apa? 37. Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak itu percaya kepada yang tadi. sudah jelas kan? Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Coba. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Apakah menjadi Tuhan? Bukan. Tetapi Yesus diutus ke dunia ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Makanya ada ayat yang berbunyi, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu. Simpelnya, makanya kami orang Islam itu, Bang, kami orang Islam itu tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya Yesus itu adalah juru selamat bagi Bani Israel. Begitu. Kalau kan Anda bukan Bani Israel, Anda disinggung nanti. Coba pertanyaannya simpel. Abang Adrian ini orang Israel atau bukan? Bukan, Bang. Bukan. Terus Bukan. bagaimana tanggapan Bang Adrian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23? Coba. Yang Kisah Para Rasul 13:23. Oke, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, bagi orang Israel yaitu Yesus. Adrian orang Israel atau bukan? Bukan, Bang. Bukan. Kalau Adrian bukan orang Israel tetapi mengaku juru selamat adalah Yesus, nanti dibilang iblis di dalam Wahyu 3 nomor 9. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 9 itu, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Coba. Mereka Tapi itu kan- siapa? Murid-muridnya Yesus. Berarti Kristen yang di Indonesia ini jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Coba. Iya. Nah. Tapi gini, Bang Lodeng. Ya, silakan. Tapi gini, Bang Lodeng. Meskipun aku ini bukan orang Israel kan, tapi kan ada perintah Tuhan Yesus itu kan untuk menjadikan semua bangsa ini muridnya gitu, Bang. Mungkin melalui kitab yang Itu dicetak ayat inilah. palsu, Bang. Ayat palsu Waduh. itu. Waduh, berat ini, Bang. Iya, Matius 28 nomor 19 ayat itu hanya berakhir sampai di nomor 15 saja.
kalau kami orang Islam itu kalau berbicara itu Bang, itu kami orang Islam tidak suka berbicara bukti, tetapi bukti yang berbicara Bang. Makanya di dalam Al-Quran itu kami dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Saya buktikan sama abang ya. Coba buka Matius 28 nomor 19. Iya, gimana tuh Bang? Coba abang buka di situ. Yang abang bilang tadi, pergilah ke seluruh bangsa muridku, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar tidak? Iya Bang. Gimana? Oke, ini kutunjukkan sama Mbak. Ya, ini. Nih Bang ya. Nih. Ini abang baca sini. Ini sarapan pagi Biblika ya. Bukan sarapan Al-Quran, bukan. Sarapan pagi Biblika. Ya. Betul? Sarapan Baik. pagi Biblika. Jadi data orang Kristen nih. Abang baca di sini. Nih. Di sini sudah jelas, saya besarkan dulu ya. Nih. 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 Para teolog barat yang objektif sepakat mengaku bahwa Matius 28 nomor 19 adalah apa nih? Palsu. Karena Injil Palsu Matius karena Injil Matius pasal 28 seharusnya berakhir sampai dengan ayat 15. 15. Jadi palsu. Itu kepalsuan karena begini Bang. Kenapa dikatakan itu palsu? Ya. Nah, ketika Yesus oke. Sabar Bang ya. Iya. Nah, itu salapan Biblika pagi. Kenapa dikatakan palsu? Coba abang perhatikan ini ya. Ini. Banyak Kristen yang antri di bawah itu, panas itu Bang Lodi. Gak saya naikin, biar kita fokus ke Bang Andrian dulu ya kawan-kawan ya. Ya. Coba Sabar dulu, abang baca teman-teman. ini. Coba abang baca Matius 10 nomor 5. Berapa Bang? Matius 10 nomor 5. Matius 10 ayat 5. Oke Bang. Saya baca Bang ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu Ya. kalau betul Matius 28 nomor 19 itu mengatakan pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti ayat itu pemahaman Bang Adrian ini Yesus mau mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa kan? Ya, Benar Bang. tidak? Betul. Nah, kalau abang mengatakan bahwa Yesus perintahkan kepada seluruh bangsa, berarti ayat Matius 10 nomor 5 ini bagaimana? Yesus sudah menekankan di sini. Ke-12 murid diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke bangsa yang lain. Kenapa dia berpesan jangan menyimpang dari bangsa yang lain? Nah, jadi pemahaman pergilah ke seluruh bangsa muridku. Jadi murid-muridnya punya bangsa saja. Pergilah ke seluruh bangsa muridku. Kan? Dan baptislah mereka. Bangsa murid Yesus dari mana? Bani Israel semua. Begitu. Tapi Paham kan kalau- sampai di sini? Coba. Paham, Gimana? paham. Silakan. Tapi kalau pendapatku begini, Bang Loding. Kalau ini kan dicatat di ayat 10, Bang, mungkin peristiwanya beda dengan di pasal 20 ke-8 tadi, Bang. Meskipun ada Bang tunjukkan tadi data di cara Ya memang beda, Bang. Memang beda. Karena begini, Bang. Karena ayat-ayat sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban itu sangat berbeda. Contoh, sebelum terjadi penyaliban, Yesus menyembuhkan mata orang, benar tidak? Ya, Bang. Oke. Setelah terjadi penyaliban, Paulus bertemu dengan Yesus di mana?
Udah lupa aku bang, di tengah perjalanan lah itu ketemu. Akhirnya mata Paulus apa? Ya tidak melihat 3 hari bang. Buta kan? Mata Paulus Iya. buta kan? Nah, Iya. Yesus sebelum terjadi penyaliban menyembuhkan mata orang, tetapi Yesus setelah penyaliban membutakan mata orang. Yesus dari mana itu coba? Jangan-jangan Yesus palsu. Coba. Tapi kan Paulus habis itu kan melihat bang. Iya. Tidak habis bang, itu, itu Yesus. Makanya itu kemarin saya bilang sama abang, ini Yesus Iya. siapa ini yang bangkit dari kubur, sehingga abang kan dapat PR kan? Siapa pemuda memakai kain lenan kan? iya. Nah itu siapa itu? Itu yang saya bilang sama abang. Jadi berbeda. Contoh ini sebelum terjadi penyaliban. Abang baca Matius 17 nomor 9. Ini sebelum coba Matius 17 nomor 9. Iya. Ya gimana bang? Mungkin bang Coba Edison mau ngomong juga bang. Ya baca terakhir dulu baru Bang Edison. Oke. Sabar Halo, dulu, selamat Edison. malam Bang Edison. Ini memperhatikan juga nggak ini? Bang Edison, selamat malam. Selamat malam. Islam atau Yusuf. Kristen, Bang? Ya, saya boleh bicara sama Bang Loding? Abangnya Islam atau Kristen, Bang? Islam, Yusuf. Islam. Tadi saya ke komalnya Kiko, Bang Loding. Oh, Kiko itu dia nangis. Dia katanya... Orang menangis kok saya abang bisa lapor sama saya bang. Astaga, abang. Masa Bang Kiko menangis lapor sama saya? Lapor sama istrinya. Dia rindu sama saya mungkin. Ya, coba baca. Matius 17, Yohanes 17 nomor 9. Oh Yohanes bang. Bentar bang. Iya, Yohanes 17 nomor 9. Aku buka Matius tadi. Jangan dulu urus Kiko, Bang. Ini urus yang mau syahadat, yang sedikit lagi mau dapat nih. Kiko itu masih lama itu. Sabar dulu dia tuh. Masih si ular beludak itu. Ular beludak. Coba Matius 17 nomor 9. Yohanes tadi bang. Iya, ya Yohanes 17 Yohanes. nomor 9. Ya Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi Nah, untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. nah, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Tuhan macam apa berdoa cuma untuk mereka itu? Berarti kita di Indonesia bagaimana? Jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Nah, inilah yang disayangkan, Bang. Ketika Yesus dia tahu diri bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel, nah Kristen ulah yang tidak tahu diri. Coba, Bang. Tadi kan sudah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23 kan, aku diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk orang-orang Israel. Di Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi orang Israel. Benar tidak, Bang? Ya benar. Nah, Anda orang Israel atau bukan? Bukan bang. Bukan. Coba Anda baca Wahyu 3 nomor 9. Anda disinggung situ loh. Coba. Itu, iya, Wahyu yang singgung Anda situ. Coba Anda. Wahyu 3 nomor 9. Jauhnya nih bang ke kitab Wahyu nih. Wahyu 3 nomor 9 bang ya. Iya, Wahyu 3 nomor 9. Aduh, Mbak Peli nanti, Mbak Peli yang moderator, jangan dinaikkan yang lain. Kita fokus ke Bang Andrian aja dulu sama Bang Loding. Oke ini bang ya. Ayat 9 kan bang? Ya lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan
kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka Bagaimana akan tanggapan abang? si engkau. Ya, Bagaimana tanggapan abang? Bagaimana tanggapan abang tentang ayat itu? Apa maksud ayat itu coba? Ada orang yang mengaku orang Menyebut. Yahudi, ada sekelompok jemaat menyebutnya Yahudi, kan? iya, iya. Iya, iya, Bang. Ngaku-ngaku Yahudi, tapi ternyata mereka jemaat iblis. Coba. Hmm. Abang sampai disinggung begitu loh. Bahkan bang, ada yang lebih ekstrim bang. Coba. Kalau bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel, tetapi mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah juru selamat bagi mereka, itu dibilang anjing loh. Abang sudah baca ayatnya kan? Waduh. Gimana Iya, gimana tuh, Bang? Abang mau? Emang Oke, ada oke. itu. Berapa Ustad? Berapa Ustad? Matius Matius berapa? 15 tuh. Wah, itu Matius 15. Coba. Matius 15 ayat berapa, Pak Ustadz? Coba dari Matius ayat 15 ayat 20 sampai 24. 20 sampai 24. 24. Pokoknya dari 20 Pokoknya lah ke baca bawah. Coba. 24. Hmm. 24. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, coba. Apa kata Yesus? Perempuan itu kan datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus itu Mesias. Dia mau minta tolong sama Yesus. Tuhan, tolonglah anakku. Tapi Yesus ini kan tahu diri. Dia hanya untuk orang Israel. Perempuan itu bukan orang Israel. Maka Yesus mengatakan kan, aku diutus hanya untuk orang Israel. Tuhan, tolong aku Tuhan, sampai dia menyembah lo. Artinya Yesus mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti kepada anak kecil untuk dilempari kepada anjing. Tapi perempuan itu mengatakan tidak apa-apa Tuhan. Walaupun anjing itu memakan remang-remang itu. Anda mau dipanggil? Wow. Coba. Ya mungkin yang tidak ini Bang. Mungkin kalau pendapatku Bang, itu kan istilahnya ibu itu kan menunjukkan bahwa dia benar-benar mau datang mencari Yesus gitu Bang. Bukan yang tidak mencari Yesus. Mungkin pemahaman aku gitu Bang. Kenapa abang mau rubah lagi isi kitab? Enggak bukan rubah Bang. Nah, ini ada Ustaz. Silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Iya. Enggak dirubah Bang. Lanjut aja. Iya. Aman. Itu siap. Enggak dirubah Bang. Jadi kalau kita orang Islam, orang Islam Bang. Iya Bang. Maunya kami itu begini, kami ada di sini itu agar bagaimana abang itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya Bang. Begitu. Yang abang ikuti ini pengajaran Paulus. Begitu. Iya. Abang ikut pengajaran Paulus bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan, abang perhatikannya. Coba abang perhatikan nih. Perhatikan tentang Paulus dengan Yesus. Coba abang baca Roma 14:9. Roma 14:9. Ini pengajaran Paulus. Baru kita ke pengajaran Yesus. Sama apa beda? Abang pakai akal sehat ya. Begitu. Roma 14:9. Oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi apa itu? Kembali hidup supaya ia menjadi Tuhan.
baik atas orang-orang Nah, mati. maupun atas orang-orang hidup. Nah, Iya, berarti menurut Paulus Yesus di situ menjadi Tuhan kan? Benar tidak? iya, Bang. Oke. Berarti menurut Paulus Yesus di situ Tuhan. Betul? Kita kunci nih. Iya, Bang. Oke? Oke. Hmm. Sekarang kamu buka Lukas 4 nomor 8. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Tadi menurut Paulus Yesus adalah Tuhan. Sekarang menurut Yesus sendiri siapa yang Tuhan? Lukas 4 nomor 8. Pasti utusan lagi, Bang, ya. Coba Bentar, Bang, baca. ya. Bentar, Bang. Lukas 4 nomor 8. Lukas, Bang, ya. Iya. Lukas 4 nomor 8. Syarat jadi Tuhan harus mati dulu itu. Kalau nggak mati nggak jadi Tuhan itu. Ya, sadis itu, Pak Ustadz. Nah, coba baca. Apa bunyinya Lukas 4 nomor 8? Sebentar, Bang, lagi dibuka. Ya, Lukas 4 ayat 8. Sadis. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, tadi Paulus mengatakan dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Betul? Betul, Bang. Nah, berarti menurut Paulus Yesus Tuhan. Benar? Ya, Nah, sekarang menurut Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Berarti menurut Yesus di Lukas 4 nomor 8 siapa yang Tuhan? di dalam Lukas 4 ini bukan Yesus, Iya, menurut Yesus siapa yang Tuhan? Allah Bapa, Bang. Allah Bapa. Jadi Paulus mengatakan Yesus Tuhan dan Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Ada Nah, satu, ini Bang. parah nih. Satu yang mana? Satu menurut Paulus apa menurut Yesus? Kalau di Ayo. Lukas, Bang. Mhm. Di Lukas memang Yesus katakan menyembah kepada Bapa karena dia itu sampaikan Bapa. waktu itu ketika Yesus dalam dicobai kan, Bang, dicobai. Makanya dia perintahkan kepada iblis. Perintahkan kepada iblis, Bang. Tetapi kalau dalam Oke. Roma, kalau dalam kitab Roma yang Abang kasih tadi, itu kan Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma bagaimana kronologinya itu. Kenapa Iya, Yesus? kita tidak tanya kronologisnya. Sekarang kita Ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Ketika Yesus mengatakan kepada iblis karena iblis meminta untuk menyembah dirinya dan ternyata Yesus mengatakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, ketika Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, apakah Tuhan Allah itu khusus iblis saja atau seluruh manusia? Seluruh manusia, Bang. Terus kenapa kamu tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah kepada Allah Bapa sementara kamu mengikuti perkataan Paulus menyembah kepada Yesus? Contoh nih, saya mengatakan bahwa Gus Wafi adalah ustadz, sementara Gus Wafi mengatakan Yusuf PI adalah ustadz. Berarti ada berapa ustadz, Adrian? Ada dua. Ada dua ustadz. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada dua. Satu. Ada. Oke. Ada dua. Kristen artinya apa? Kristen pengikut Yesus. Jadi kamu mau ikuti siapa? Paulus apa Yesus? Ya, pengikut Yesus, Bang. Yesus. Nah, ketika kamu mengikuti Yesus, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Sekarang timbul pertanyaan, apakah Tuhan Allah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga, wahai Yesus? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Silakan baca. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20, Bang, ya. Ayat 17. Ya, Yohanes 20 nomor 17.
itu gitu ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan bagimu kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ketika dikatakan bahwa korek ini, korekku dan korekmu, berarti korek ini korek kita berdua atau cuma punya saya sendiri? Nah, kita berdua, Bang. Nah, di situ Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti, paham kan? Iya. Asyhadu. Lanjut Ustaz. Ya, tapi gini, Silakan, Bang. Ustaz. Tapi gini Ya, kan, ya, kemarin kan Abang ngasih aku apa itu? Yohanes 14 kan? PR. Ya. PR juga ada, sama Yohanes 14 kan? Yang Ya. kemarin apa itu tentang percaya juga kepadaku, percaya juga kepada Allah. Kan Abang tanya ini, percaya yang mana ini? Nah, di sini kan sama nih, Bang. Coba gimana, Bang? Di dalam Matius, izin sedikit ya Ustadz Wafi ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu, di situ kan perikop rumah Bapa. Di situ Iya. bunyinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi menurut Yesus. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, yang kedua, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, maka Yesus mengadakan tangan ke langit dan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di Islam sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma permasalahannya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kamu orang apa? Asli orang apa, Adrian? Madura. Orang Kalimantan. Mana ada Bani Israel di Kalimantan? Iya, enggak ada, Bang. Silakan Ustaz. Ya, ada pencerahan sedikit Ustaz. Begitu. Itulah kenapa Baik. Bang Loding ya. Itulah kenapa hanya Al-Qur'an yang berkali-kali mengatakan Rabbil Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Di Bible gak ada Allah Tuhan semesta alam, itu tidak ada. Yang ada itu Allah Israel, Allah Israel. Berkali-kali Allah Israel. Tertentu kepada sebuah suku gitu loh. Kalau di Al-Quran, ayat awal-awal, kita baru buka Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamina, yang menjadi Tuhan semesta alam. Adakah istilah Tuhan semesta alam di dalam Bible? Tidak ada, saudara. Yang ada cuma di Al-Quran. Makanya Allah menyampaikan Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, bukan untuk umat semesta alam. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat semesta alam. Langsung Tuhannya semesta alam, nabinya semesta alam. Ada ayatnya. Tuhan semesta alam ada nggak di dalam Bible? Nggak ada. Adanya Tuhan Israel. Makanya saya sebagai orang yang normal tidak akan pernah beriman kepada kitab suci yang ditulis sesuai perspektif masing-masing penulis.
Saya tidak akan pernah beriman seperti itu. Saya akan beriman kepada kitab suci yang ayatnya, maksudnya itu datang langsung dari Tuhan. Tuhan menyuruh malaikat Jibril menyampaikan pesannya, lalu Nabi Muhammad menerimanya, sahabat mencatatnya. Jadi bukan perspektif sahabat, bukan. Saya tidak akan pernah beriman kepada kitab suci yang isinya perspektif masing-masing. Yohanes sesuai perspektif dia, Markus sesuai perspektif dia, Lukas sesuai perspektif dia. Ini bukan kitab suci, saudara. Ini tesis dari seseorang yang dikumpulkan menjadi satu. Kata Matius, Yesus itu nasabnya sambung kepada Daud melalui jalur Nathan. Kata Lukas 3, Yesus sambung nasabnya kepada Daud melalui jalur Salomo. Ini yang benar yang mana? Yang Salomo adiknya, yang Nathan kakaknya, atau sebaliknya? Nah, ini kan pendapat masing-masing berarti kan? Ini mah bukan kitab suci namanya. Ini tesis seseorang yang dikumpulkan menjadi satu. Karena si Matius bilang, Yesus ini dari Nathan. Yang kata Lukas bukan dari Salomo. Salomo sama Nathan ini kakak adik, satu ayah. Masa saya harus beriman seperti itu? Kayak enggak lah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan menemukan ayat-ayatnya akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Andaikan kitab suci bukan dari satu sumber, maka ayatnya pasti akan bertentangan. Satu kata Lukas begini, satu kata Matius begini. Tapi Al-Quran karena datang dari satu sumber yang mengutus malaikat Jibril, direkam oleh Nabi Muhammad, menyuruh sekretarisnya untuk menulis, maka tidak akan ada yang namanya ikhtilaf. Perbedaan itu nggak ada. Satu ayat begini, ayatnya begitu. Satu ayat begini, ayatnya begitu. Nggak ada. Karena sumbernya satu. Beda dengan the Bible. Beda, saudara. Yang satu bilang Tuhan berjalan kelihatan kakinya. Ada. Yang satu bilang Tuhan pernah jubahnya menyeliputi bumi. Di Yesaya. Di Yesaya kalau nggak salah. Nah, Yesaya 6 ayat 1. Kata Yesus, Tuhan tidak pernah kelihatan. Ini apakah Tuhan dalam perjanjian baru sama perjanjian lama beda rupanya? Padahal di dalam perjanjian lama ada yang kelihatan jubahnya, ada yang kelihatan kakinya, ada yang kelihatan tapi samar-samar. Kata Yesus, gak pernah terlihat. Ini yang benar, Mbak. Yang mana berarti? Gitu. Maka saya tidak akan pernah beriman kepada kitab suci yang sesuai perspektif penulisnya. Saya akan beriman kepada kitab suci yang sesuai data dari Tuhannya. Sekian. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Uni Rifa. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya. Aku yang harus ngucapin salam. Assalamualaikum Kak Yusuf, Waalaikumsalam, Uni. Kak Wafi, Bang Loding. Nyimak Assalamualaikum. numpang parkun ya, Waalaikumsalam. duduk. Siap, ini terlihat lebih muda 10 menit dari yang lalu. Ayo Mas Adrian, apalagi? Coba sanggah ya. Bawa ajaran antum, ajaran Anda dibawa yang hebat itu, sampaikan kepada kami, sanggah ucapan kami akan menyanggah ucapan Anda. Gak apa-apa. Lebih logik mana gitu nanti, lebih benar mana gitu. Iya. Mungkin kalau malam ini Pak Ustadz, belum sanggup saya Pak Ustadz untuk menyanggah kalimat Pak Ustadz. Nah, memang artinya aku masih perlu ini pembelajaran lagi Pak Ustadz. Nah, memang apa yang disampaikan Pak Ustadz dari awal sampai sekarang tadi itu semua poin-poinnya semua logis Pak Ustadz, nggak bisa saya bantah itu memang. Nah, memang real. Nah, mantap Pak Ustadz. Jadi perlu nanti saya kembali mengevaluasi apakah sudah benar ini yang saya percaya saat ini, apakah
benar ini yang disampaikan Bang Loding, Pak Ustadz dan Pak Yusuf, ya kan? Apakah benar ini? Perlu saya evaluasi lagi Pak Ustadz dan saya pelajari lagi. Tapi mungkin next nanti saya akan pelajari juga apakah bagaimana Islam, sejarah Islam, dan bagaimana mungkin kedepannya aku akan naik juga dari Komal Bang Loding untuk tanya-tanya kan, apakah nanti bisa dipersilakan untuk naik, saya dapat kesempatan saya akan tanyakan. Siap. Gitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, karena Jadi Mas Andrian, kalau Baik. nanti setelah keluar dari Komal ini mau membandingkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen, maka ingatlah yang saya sampaikan. Islam, setiap penyampai berita, satu, dia harus diketahui biografinya. Dua, harus diketahui dia pendosa apa bukan. Tiga, harus diketahui dia jujur atau tidak. Kredibilitasnya diakui apa tidak. Empat, harus diketahui kecerdasannya di atas rata-rata atau tidak. Nah, kalau ini nggak ada, batal berita itu. Berita itu batal. Satu saja nggak ada, satu aja nggak ada. Misalnya orangnya jujur, biografinya jelas, tapi nggak cerdas, mudah lupa orangnya. Batal berita itu. Namanya hadis dhaif. Hadisnya lemah. Orang yang menyampaikan hadis, orangnya jujur nih, ahli ibadah nih, biografinya jelas nih, tapi pelupa, orangnya pelupa, dhaif. Atau orangnya cerdas nih, biografinya jelas nih, tapi pernah berbohong, batal juga. Jadi harus komplit. Kalau mau bandingin begitu. Di Kristen misalnya, ya, di Kristen nih, ketika Lukas mengatakan katanya begini, katanya begitu, atau Yohanes mengatakan begini, tapi Markus mengatakan begitu. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan pertama kali, siapa yang mengabarkan ini? Gitu. Jelas gak biografinya? Satu, kayak saya contohkan tadi kan, satu kan, Paulus katanya dari suku Binyamin, kata Bible nih. Bible sudah mengklaim Paulus dari suku Binyamin. Sampai cari, bener nggak klaim Bible ini? Siapa nama ayahnya? Bagaimana biografi keluarganya? Bener nggak Binyamin? Kalau nama ayahnya aja nggak diketahui, kok bisa diklaim sebuah suku gitu? Sama dengan saya orang Indonesia. Indonesia sukunya banyak. Ada suku Madura, suku Sunda, suku Bali, suku Jawa. Kok langsung diklaim Jawa? Dari mana? Orang tua saya tidak diketahui. Begitu. Jadi kalau mau membandingkan, ingatlah ajaran Islam tidak pernah disampaikan oleh orang yang tak jujur, tak pernah disampaikan orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata, tak pernah disampaikan oleh para pendosa, tak pernah disampaikan begini. Buka nanti, antum buka di Bible nanti. Siapa ya yang mengabarkan ini? Ketika Yesus disalib misalnya, baik. siapa ya yang mengabarkan? Gitu. Baik. Seperti apa tadi biografi yang Pak Ustadz kasih perbandingan tadi kan, Markus dengan Yohanes tadi kan, itu ada Nathan dengan itu tadi kan, contohnya kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Saya pelajari lagi. Baik, Iya. terima kasih. Tanyakan, ini tahu dari mana? Yohanes betul. mengatakan pada mulanya firman bersama Allah, firman dari Allah. Kata siapa Yohanes? Baik. Jangan Betul. jangan begini nanti. Oh, ini kan Roh Kudus yang datang. Ya kalau semuanya dijawab Roh Kudus, selesai saudara. Iya, benar. Selesai gitu. Betul. Gitu. Baik Pak Ustadz, mantap. Terima kasih Pak Ustadz bimbingannya Ya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik. Luar biasa. Ini ada Pastor Andre. Ini Katolik ya? Halo Pak Pastor. Ya, halo. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan Pak? Mau bertanya atau ditanya Pak? Ntar saya on cam dulu ya. Mantap, on cam dulu. Siap. Salam hormat. Ya. Mau Terima ditanya kasih apa bertanya Pak? Iya. Saya mau bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah kasih saya gabung di sini. Ya, jadi ketika saya mendengarkan
apa pertanyaan-pertanyaan dari Adrian dan sudah dijawab oleh Pak Ustadz Wahid. Nah, di sini saya mau bertanya, Pak. Kalau di Kristen, ya, kalau di Kristen kami itu kan ada yang namanya firman yang menjadi manusia, ya kan? Firman yang menjadi manusia itu kalau di kami punya ajaran seperti itu, ya kan? Atau Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, begitu. Nah, saya mau bertanya, apakah di Islam itu ada yang namanya Allah mengutus anaknya atau seperti bagaimana, Pak Ustadz? Apakah ada seperti itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Dulu, apakah ada istilah Tuhan mengutus anaknya? Ya, gini Pak. Al-Quran menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani selalu mengatakan mereka adalah nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan pecinta-pecinta Allah. Selalu mengatakan begitu di dalam Quran, narasinya itu. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, dan orang yang mencintai Allah. Ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong beritahu kami, ciri Tuhan kamu itu seperti apa? Ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa? Lalu Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Apa isinya? Kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah adalah Esa. Esa itu apanya? Apanya Allah yang Esa? Para ulama menyampaikan yang Esa, satu, zatnya, eksistensinya Esa. Dua, sifatnya. Tidak ada yang memiliki sifat seperti Allah. Tiga, af'alnya, pekerjaannya. Tidak ada yang sama seperti Allah. Lalu, Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak memperanakkan. Ingat, dia tidak beranak dan tidak memperanakkan. Kata-kata tidak beranak dan tidak memperanakkan, kata ulama kita, para ahli Al-Quran kita, ini adalah nafyul musyabahah, nafyul mujanasah, nafyul mumathalah, menghilangkan segala jenis istilah anak, menghilangkan segala jenis penyerupaannya kepada anak, dan menghilangkan segala jenis tentang sejenis apapun dengan orang tua, antara orang tua atau anak. Tidak ada istilah itu di dalam Islam. Makanya diakhiri dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kufuwan, bahasa Arab yang hanya memiliki satu bangunan, tidak memiliki bangunan kafa'ah, enggak. Kufwan, memang kufwan, satu, gak ada bandingannya. Maka ketika dikatakan, apakah Allah pernah mengutus anaknya? Tidak, tapi Allah mengutus utusannya. Dan di dalam Islam, Pak, kita meyakini Nabi dan para nabi yang lain itu menyampaikan firman, bukan sang firman. Itu iman kita, Pak, ya, iman kita. Kenapa kok begitu? Padahal di dalam Bible ada Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34 secara tegas mengatakan, yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, dialah yang dapat Roh Kudus. Itu kata Yohanes 3 ayat 34, Pak. Siapapun yang diutus Tuhan, ya dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, pasti dikasih Roh Kudus sama Tuhan. Siapapun, Musa, Salomo misalnya, Daud misalnya, Abraham misalnya, kalau sudah diutus sebagai seorang nabi, ya dia dapat Roh Kudus, dia yang menyampaikan firman. Maka istilah sang firman maksudnya adalah menyampaikan firman, bukan anak dari Allah, bukan. Karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Makanya Nabi Ayub pernah mengatakan, Pak, siapa yang berani membandingkan sesuatu yang tak pernah ada bandingannya? Kata-kata membandingkan kan umum. Mau dibandingkan antara anak atau bapak, mau disamakan antara kakek atau nenek, mau disamakan antara ini adalah statusnya Roh Kudus atau apa, tidak boleh. Kata Nabi Ayub nih di Perjanjian Lama, tidak bisa kalian menyelami apa yang tidak bisa diselami. Tidak bisa kalian membandingkan apa yang tak bisa dibandingkan. Karena dialah yang menciptakan pembandingan, maka dia tak bisa dibandingkan kapanpun. Begitu. Itu yang kita imani, Pak.
Begitu jawabannya, Pak. Oke. Jadi tadi kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa dia itu bukan diperanakan ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, nggak beranak dan tidak diperanakan. Nah, terus kalau dia tidak diperanak dan tidak diperanakan, terus dia datang asalnya dari mana loh Pak Ustadz? Ya, itu membantah orang Yahudi yang saat itu mengatakan Uzair adalah ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu bukan dari teman-teman Kristen, mohon maaf. Yahudi dulu ngaku dirinya anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Nahnu abna'ullah. Jadi lafadz Nabi Muhammad lam yalid walam yulad itu maksudnya membantah kebiasaan orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Allah. Gitu. Dan membantah teman-teman Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan malaikat Lata Uzza Manat adalah anak perempuan Allah. Itu dibantah semua pakai lafaz lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak ada istilah anak, dan tidak ada istilah diperanakkan. Karena Yahudi saat itu bilang kita anak-anak Allah, the son of God. Maksud Gitu. saya begini loh Pak Ustadz Waki. Dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Pak Ustadz ngomong dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Nah, kalau dia nggak diperanak dan tidak diperanakan, terus dia datangnya dari mana loh? Gitu maksudnya. Nah kan sudah saya jawab, Pak. Coba kalau saya jawab itu dicatat, Pak. Saya kan sudah jawab tadi. Istilah itu sebagai jawaban kepada orang mereka anak-anak Allah. Makanya Allah bilang, kalau kamu sering ngaku-ngaku sebagai anak Allah, Allah itu tidak punya anak, gitu loh. Itu jawaban, Pak, kepada kebiasaan orang Yahudi yang ngaku sebagai anak Allah. Paham gak sih? Nah, maksudnya gini loh Pak. Maksudnya Aduh, ini kayaknya ini asalnya dari kurang-kurangan Nah, gini Pak Ustadz. Saya kan Allah cuma gak ada doang. asalnya, Pak. Kita kan di sini. Karena yang menciptakan asal itu Allah. Loh, kan gini Pak. Kayak saya kasih contoh seperti gini ya. Saya kasih contoh seperti kayak Mas Adrian gitu kan. Kan Mas Adrian itu kan punya apa ya? Punya asal kan. Misalnya Mas Adrian kamu asalnya dari mana gitu. Oh, aku asalnya dari Jawa gitu. Ya Allah gak berasal, kalau Pak. misalkan- Allah kan gak sama. Kan saya sudah jelaskan tadi, Pak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Gak ada yang sama seperti Allah. Kalau Bapak nanya asalnya dari mana, ya gak ada asalnya, Pak. Gini, makanya Pak Ustadz dengar dulu supaya nggak ada diskomunikasi gitu kan. Nah, kayak saya kasih contoh sama Tuhan saya gitu kan. Kan kalau orang bertanya, oh Tuhan kamu dari mana? Ya kan? Dari mana? Dari mana? Kamu dari mana? Oh, saya bisa jawab. Oh, Dari Bogor. ini Yesus orang dari Nazaret. Nah, kan gitu. Maksud aku gitu. Kalau di kami Kristen seperti itu. Oh, Yesus itu dari mana? Oh, ini Yesus orang dari Nazaret. Nah, maksud yang saya mau tanya itu Pak Ustadz sebut tadi Allah ini yang Pak Ustadz sebut ini dia asalnya dari mana gitu loh. Nah, oke. Semua saya orang terangkan, bisa Pak. sebut Saya Allah terangkan. tapi asalnya dari Saya mana terangkan. gitu loh. Oke, Itu saya yang saya terangkan. mau tanya Ustadz. Makasih. Nah, kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dari hati kamu, Allah nggak seperti itu. Kalau ditanyakan Allah berasal dari mana? Pak, kalau berasal dari mana berarti menunjukkan tempat. Seperti pertanyaan tadi, Yesus dari mana? Orang Nazaret. Jadi Tuhannya Bapak orang Nazaret nih. Ya, bukan orang Indonesia, bukan orang Afrika, bukan orang Spanyol, bukan orang Argentina, orang Nazaret Tuhannya Bapak. Lah, sedangkan Tuhan kita yang menciptakan tempat. Bagaimana pertanyaan asal dari mana yang menunjukkan tempat, padahal tempat itu baru ada.
Allah ada, ketika Allah ada, Pak, tempat itu belum ada. Segala sesuatu ini belum ada. Lalu Allah menciptakan tempat. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, beberapa tempat-tempat. Maka Allah ini gak bertempat. Maka pertanyaan itu salah, Pak, ketika bilang, dari mana Allah? Yang menciptakan tempat Allah, Pak. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran ada nggak dalilnya? Ada. Huwallahu khaliqu kulli syai'. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Segalanya itu Allah yang menciptakan. Allah ada sebelum tempat ada. Allah ada sebelum kata dari mana ada. Allah ada sebelum kata-kata itu ada. Lalu Allah menciptakan tempat sehingga ada sebutan tempat. Kalau Tuhan Bapak kan jelas orang Nazaret kan. Misalnya di Bogor kan ada itu kan yang ngaku Tuhan, Tukimin itu kan orang Gunung Sindur. Nah, kalau kita gak bertempat Tuhannya itu, kalau Tuhan ada tempatnya berarti Tuhan terbatas, Pak. Dan Tuhan itu tanpa batas. Wallahu muhitun. Allah yang menyelimut mengeliputi semuanya. Allah yang mengeliputi, bukan Allah diliputi tempat. Begitu. Paham kita seperti itu. Islam. Jadi jadi seperti itu ya, yang seperti yang Boleh nggak saya nanya balik, Pak, misalnya? Saya nanya balik, boleh nggak nih? Loh, kok langsung nge-lag? Saya boleh, nanya nggak apa-apa. balik. Ya, Boleh, nggak apa-apa. ya saya Nggak nanya apa-apa, nih. silakan bertanya Ya. saja, nggak apa-apa. Berkali-kali, Pak. Iya, Berkali-kali nggak di apa-apa, dalam Ustaz. Bible, ya. Berkali-kali di dalam Bible itu tertulis Allah di surga. Berarti Allah bertempat, sang Bapa bertempat di surga. Pertanyaannya, sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak ada di mana? Bagaimana Pak? Pak Ustadz, suaranya nge-lag. Bapak yang mengutus Yesus itu kan ada di surga. Surga kan tempat nih, ciptaan nih. Nah, pertanyaannya, sebelum ada surga, Bapak ada di mana? Kalau dalam yang saya dapat ya Pak Ustadz, ini yang saya dapat, yang saya cari itu Bapak ya, Bapak itu kan Bapak yang menciptakan langit dan bumi. Ya, yang menciptakan surga semuanya kan Bapak. Lalu Bapak ini bertempat nih, berkali-kali Bible bilang dia yang mengutus aku ada di surga. Sang Bapak di surga. Pertanyaannya, sebelum Bapak menempati surga, Bapak di mana gitu? Kok sebelum ada tempat Bapak ini tempatnya di mana? Kok pas bertempat di surga gitu maksudnya? Maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Ini jaringan saya lagi nge-lag ini. Oh, gini Pak. Saya coba pakai wifi doang Pak Ustadz. Iya, siap. Bapak kan ada di surga. Ya, berkali-kali Bible kan bilang gitu kan, sang Bapak di surga. Surga kan tempat tuh. Nah, otomatis kalau tempat kan ciptaan. Bisa nggak kalau Pak Ustadz bertanya pakai kalau pakai Bible, bisa nggak pakai dalilnya supaya saya bisa tahu, bisa saya menjelaskan begitu. Dalilnya banyak Bapak di surga itu. Banyak banget. Makanya itu Pak Ustadz, makanya kan kayak Pak Ustadz ngomong tadi di Bible itu kan bercerita tentang surga kan itu banyak. Nah makanya Ya, sang Bapak kan di surga kan, betul nggak? Saya bilang sang Bapak ada di surga itu betul nggak? Ya memang Bapak asalnya dari surga. Nah, sebelum Bapak menciptakan surga, dia ada di mana, Bang? Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak di mana? Nah, Oke. Jadi begini Pak Ustadz. Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak di mana? Kalau menurut saya ya Pak Ustadz, ya. Bapak kan pencipta. Ya kan? Ya, kalau Bapak pencipta, otomatis Bapak itu
sudah ada. Bapak sudah ada, Bapak sudah lebih dulu ada dibandingkan surga, Pak Ustadz. Ya, saya nanya nih, kan tadi Bapak nanya Allah asalnya dari mana. Sekarang saya nanya, sebelum Kalau menurut Bapak saya, menciptakan surga, dia di mana? ya, ya itu Di Nazaret. seperti saya katakan tadi. Seperti saya katakan tadi, Iya, di mana? Di Bapak mana? itu kan Di mana? Di pencipta, mana? gitu. Iya, berarti sebelum ada Iya, surga dia yang tadi, di mana? yang- Di mana? Kenapa? Iya kan? Iya, sebelum menciptakan surga Ya di itu mana? tadi yang Di mana? Coba sebutkan itu tadi tempatnya di mana? Ya. Kenapa? Tempatnya sebutkan, Halo? sebutkan nama tempatnya sebelum di surga di mana? Halo, Pak Ustadz. Israel. Gimana? Di Eden Ustadz, di Eden, di bumi. Signal dia, signal Ustadz. Paling-palingan sebentar hilang sendiri. Halo? Signal dia. Signal lagi kan itu kan. Halo, halo, signal dia. Nanti hilang sendiri kok. Halo, Ustadz. Ini jaringan kenapa nih? Salah sambung. Apa sih anjir? Ada tombol X di atas, Pastor. Di sebelah kanan itu ada tombol X. Tekan situ nanti signal baik-baik. Gimana maksudnya Bapak ini? Kan sudah saya bilang kan, nanti hilang sendiri, Ustaz. Hilang sendiri. Udahlah. Pasien selanjutnya Uni Rifah. Bang loading kan ada itu. Ada Bang loading. Sudah semua ini. Baru antum yang belum. Uni Rifa aja yang belum ngomong itu. Astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam. Ustadz Wafi itu nggak baca Bible, dia nggak tahu ya. Sebelum Bapak duduk di surga, dia bareng-bareng sama Adam tinggal dulu di Eden. Ustadz nggak baca Bible, makanya besok Ustadz baca. Bertetangga gitu sama Nabi Adam. Bukan satu kampung, satu RT, satu tempat gitu. Adam, Hawa, Tuhan bareng bertiga tinggalnya. Nah waktu mereka berantem karena kecewa Tuhan, waktu kan Tuhan ngelarang tuh jangan kau makan pohon buah pengetahuan baik dan buruk kata Tuhan kan. Yang bapak nih, ini yang bapak bukan yang anak belum ada masih jadi firman. Terus si Adamnya nggak mau, kebujuk rayu lah sama si Hawanya. Si Hawa kebujuk rayu sama si ularnya, si ular kebujuk rayu sama setan. Gitu. Jadi saling membujuk mereka. Nah, jadi karena dia melanggar aturan Bapak marah. Jadi Bapak pindah ke surga. Baru pindah ke surga. Tadinya di dunia bareng-bareng tinggal. Nah, setelah mereka Bapak pindah ke surga, si Adam sama Hawanya diusir. Taman Eden hanyut waktu banjir Nuh. Oh, di perjanjian lama berarti kisah ini. Iya, betul. Se-RT. Iya, satu tempat. RT-nya mungkin Bapak itu sendiri, mungkin RT-nya ketuanya dia, jemaatnya dua, Adam sama Hawa. Itu cuma baru bertiga. Ada ular. Waktu itu ular jalannya pakai kaki. Ular jalannya pakai kaki. Ngomong kayak orang. Kan dia menghasut Hawa, nggak melingkar dia. Ularnya belum melingkar. Dikutuk melingkar setelah dia membujuk Hawa. Makanya dia dengan perutmu kau jalan. Dulu nggak pakai kaki jalannya ular. Baru tahu. Ustaz sih nggak baca Bible. Kayak saya dong baca Bible rajin. Saya itu taunya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian modern saya nggak tahu nih. Jadi hal-hal yang pertanyaan waqi'iyah yang modern ini saya nggak update gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga kita baik-baik saja dengan hal ini ya. Bang Oding aman-aman kan? Itu kacamata. Kalau Ustadz Wafi peci. Kalau Ustadz Yusuf aman kan? Ada yang miring kan? Saya juga nggak. Saya kadang-kadang habis debat ini Ustadz, takutnya saya ketawa-ketawa sendiri memang. Oke, kita sapa nih. Ini Bang Marturia, Pak Marturia. Ya, selamat malam. Ya, silakan buka kameranya Pak. Enggak usah lah. Enggak apa-apa Loh, kan? kok gitu? Masya Allah dapat Pak, Bapak nggak buka kamera, saya baru dapat planet loh. Apalagi kalau Bapak buka kamera, nanti saya dapat alam semesta. Bapak buka kamera, akan mantap. Masya Allah, buka kamera. Akan bagus Pak, enak. Bapak perkenalkan nama dan agamanya.
Terus tujuannya naik ke sini. Mau nanya Bang Loding boleh, nanya Ustaz Wafi boleh, nanya Ustaz Yusufi. Jangan nanya saya, Pak. Terguncang iman saya kalau orang Kristen nanya. Nama saya Marturia. Oke, Itu salam nama kenal, Pak. samaran. Nama Oh, nama samaran. Nama aslinya, Pak. Nama aslinya TikTok, boleh. TikTok ya, tapi Oh. itu merupakan Marturia itu adalah tritugas panggilan gereja. 3 tugas panggilan gereja yang termasuk kata Marturia ada, yaitu bersaksi. Itu yang menjadi arti daripada kata Marturia. Kita bersaksi, menyaksikan, yang artinya bersaksi itu menyaksikan Yesus itu adalah sebagai juru selamat dunia. Seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua soal tempat tadi, di manakah Allah itu berada? Itu ada tertulis di kitab Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, biar saya bacakan ya, dengarkan. Kejadian 1 ayat 2 berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2, yang artinya Allah itu adalah roh. Ya, sesuai pernyataan dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 bahwa Allah itu ya itu Jadi, ada jawabannya. tunggu. Berarti Bapak itu adalah roh. Berarti Bapak ini animisme ya, penyembah roh ya? Memang kalau Allah itu adalah Allah yang benar adalah roh. Iya, iya, Bukan saya animisme, ya. Nih. Bukan animisme, anemia. Apa tuh? Anemia kurang darah, Ustadz. Kalau Bapak ini berarti kalau animisme. kalau orang Apa? ibu, kalau Allah Saya kalian bukan itu animisme. roh gitu. Bukan. Roh. Kami bukan animisme. Kalau animisme itu penyembah roh-roh. Bapak adalah animisme. Kami bukan. Kami monoteis, Pak. Kami bukan animisme. Kalau Bapak animisme, penyembah roh. Oh, Kalau yang animisme. saya pahami, yang kami ketahui bahwa Allah itu adalah roh. Iya, Oh, iya Tuhan. kan, iya Tuhannya orang Kristen itu kan ada berbagai macam jenis roh, yang orangnya ada, yang roh tapi berbentuk merpati kan ada. Kalau Bapak itu roh berbentuk apa, Pak? Roh berbentuk buah-buahan atau orang atau burung atau hewan atau apa? Kalau yang Roh Kudus kan berbentuk merpati tapi roh kan? Kalau yang Bapak roh berbentuk apa? Bentuk apa? Ya, kalau roh itu kan memanglah roh kan itu. Iya, Nggak kayak bisa mana kau bentuknya? bandingkan roh. Iya, Roh kan kan gini Pak ya. Gini Pak, maaf ya Pak ya, saya kan juga belajar sedikit-sedikit nih. Iya. Kalau yang Tuhan Bapak ini kan ada yang bentuk orang, bukan roh tapi bentuknya orang Yesus, ya kan? Bentuk manusia kan, ada daging, ada bulunya. Nah, kalau yang merpati, yang Roh Kudus itu kan berbentuk burung merpati tapi roh kan? Bener kan? Iya. Nah, kalau yang Bapak dia roh berbentuk apa dia? Berbentuk apa? Roh itu tunggu dulu ya, sebentar ya. Iya, boleh lama juga nggak apa-apa. Saya Karena menunggu itu sabar. Saya orangnya dalami. sabaran kok. Karena kakak dalami, kalau memang saya pahami bahwa Allah itulah roh gitu. Iya, kan ada dua. Roh Kudus kan juga roh, tapi kalau Roh Kudus itu kan mirip burung merpati, dia roh berbentuk burung merpati. Kalau Bapak ini roh berbentuk apa? Nggak berbentuk kah? Kayak maaf ya, kayak isi balon tuh, gas di dalamnya, gitu atau gimana coba? Iya, dalam pandangan agama Kristen bahwa roh Allah itu sering disebut Roh Kudus adalah hakikat Allah sendiri yang kelihatan, tidak berbadan Jadi rohnya jasmani. Bapak kelihatan. Dengarkan dulu, dengarkan Oh, iya, iya, bagus-bagus. iya, iya. Jangan asal terus ngerocos gitu. Dengarkan bagus-bagus biar kamu tidak Iya, tersesat. iya. Dalam pandangan agama Kristen, roh Allah itu disebut sebagai Roh Kudus. Adalah hakikat Allah sendiri yang tak kelihatan, tidak berbadan jasmani, serta merupakan pribadi ketiga dalam konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang aktif memberi hidup, kekuatan, dan membimbing umat manusia. Iya, berarti roh tadi- tidak kelihatan roh tadi- ya? Iya, Tidak kelihatan. dan tidak berjasmani, itu Roh Kudus. Oh,
Oh, berarti Tuhan Bapak, Tuhan yang Bapak ini nggak bisa memperlihatkan diri ya? Cuman yang bisa memperlihatkan diri itu Yesus sama Roh Kudus ya? Iya, dia Oh, memperlihatkan diri lewat anaknya yaitu Yesus Kristus, iya menampakkan paham. diri Berarti kalau Bapak tidak bisa menjelma. ya? Kalau Bapak nggak bisa menjelma, kalau Bapak nggak bisa menjelma, kalau anaknya Kalau bisa, kalau Bapak Bapaknya tetap nggak bisa menjelma, nggak dia bisa. pernah juga datang berupa api gitu, berupa api, Oh, yaitu kalau Allah Bapak itu. bisa berubah jadi api, kalau Bapak. Oh, oh Iya, jadi kalau ada Bapak itu. nggak bisa jadi Ada manusia ya, juga itu cuman berubah jadi tertulis api aja. di kitab Kejadian, ada juga itu tertulis di sana Iya, yang iya, artinya iya. Saya kan bahwa belajar Allah kan, pernah Pak. berjumpa dengan Musa kan, dengan Musa. Iya, saya tahu. Berarti Bapak itu dia tidak bisa memperlihatkan diri, tapi bisa berubah jadi api. Oh, jadi Iya, kalau bisa ada orang Kristen, menampakkan diri. berarti Pak, Bisa. kalau ada orang Kristen menyembah api itu nggak salah lah. Kan Bapak pernah jadi api, berarti boleh dong disembah api. Karena Yesus pernah jadi manusia, boleh dibuatkan patung manusia. Berarti kalau Bapak pernah jadi api, boleh dong bikin patung api disembah, ya kan? Yang kau sembah apanya yang sekarang? Apinya Iya, saya nggak tahu. atau Kok saya? Saya bukan penyembah roh, bukan penyembah api, bukan penyembah makhluk, Pak. Saya penyembah Tuhan. Kalau Bapak kan penyembah roh. Ternyata dia roh kita yang Bapak bilang sembah, tadi, dia kita enggak, puji bentar Pak, dalam bentar Pak. roh, berbentuk roh. Enggak, bentar Pak. Iya, saya lagi nggak bahas Rohnya muji-memuji. tangan roh, Pak, tenang roh Pak, Pak. Roh, kebenaran. roh di dalam dirinya tenangkan dulu. Saya santai kok Pak. Saya cuman pengen tahu, karena kan begini, orang Kristen kan selalu bilang, Tuhannya bisa menampakkan diri kan begitu. Lalu dipamer-pamerkan ke kami umat Islam. Ah, kalian Islam, Tuhannya nggak bisa memperlihatkan diri kan gitu. Ah, Tuhan kami bisa memperlihatkan diri. Loh, ternyata Bapak baru mengatakan yang cuman bisa memperlihatkan diri itu cuman Yesus. Nah, kalau Bapak tidak, karena tidak kelihatan roh, karena nggak bisa memperlihatkan diri kan. Yang bisa memperlihatkan diri kan cuman Juga Yesus. bisa memperlihatkan diri. Oh, Dia bisa, jadi karena orang bisa, saya jadi bilang, manusia bisa nggak? dia memperlihatkan diri kepada Musa. Dia memperlihatkan diri kepada Musa berbentuk api. Kan gitu. Di mana ayatnya Pak? Di mana ayatnya? Coba Pak baca ayatnya di mana? Kalau itu butuh rupanya Setahu sama saya nggak, setahu saya dalam Keluaran pasal 33 nomor 20 tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup ya. Dan kemudian ketika api itu tidak ada Tuhan di situ, hanya suara Tuhan doang Pak. Dan pada waktu itu yang berdiri di tengah-tengah justru adalah malaikat. Nah, di mana tertulis bahwa itu adalah Bapa yang menyamar menjadi api? Silakan Pak. apa yang dikatakan Musa rupanya? Apa yang mau Silakan aja Pak tunjukin ayatnya, nggak usah marah-marah Pak, santai Pak. Bukan Kami saya dari tadi bukan santai. marah-marah. Ya, Saya ya, ya, bukan ya, monggo, monggo. Ya, monggo, monggo, monggo. Silakan liatin Pak. Ayatnya Pak ya, Bisa. kalau yang api itu adalah Tuhan ya. Bukan Tuhan itu api. Jangan hanya dia menampakkan diri berbentuk api. Seperti itu. Oh, berarti ada orang yang dulu nyembah api, berarti mereka nggak salah ya, karena memang Tuhan pernah jadi api ya. Rocos saja kau kae. Jadi dengarkan Aku baik-baik. iya, Pintar kamu itu. iya, Enggak, iya. Ini saya pintar, Pak. Saya lagi berpikir bahwa ternyata penyembah api nggak bisa disalahkan, karena ternyata Tuhannya orang Kristen dulu pernah nyamar jadi api, guys. Jadi kalau dulu ada orang nyembah api, boleh. Menampakkan. Iya, dia kan menampakkan diri jadi api. Jadi kalau ada orang nyembah api wajar, karena itu Tuhan dalam Namanya bentuk Allah api. itu adalah maha kuasa, bukan Iya, seperti kaca. Pak, saya tanya gini loh, Pak. Apakah Tuhan Bapak pernah menampakkan diri? Pernah menampakkan diri menjadi api. Sekarang orang Kristen itu menyembah bentuk manusia berambut panjang digambarkan sebagai Yesus. Jadi kalau dulu ada penyembah api, itu tidak salah, karena itu Tuhannya orang Kristen. Kalau ada penyembah roh, Bukan, animisme. kamu udah salah. Bentar Pak, saya belum Salah. selesai. Nanti Bapak lurus. Iya, Hanya Bapak satu luruskan kali nanti. Itu penampakan Tuhan itu kepada Iya, Musa. Bapak. Yesus juga satu kali turun, Pak. Yesus itu juga satu kali turun, Ya. tapi fotonya sekarang masih ada berbentuk orang. Dengar ya. Jadi teman-teman, kalau ada orang menyembah api zaman dulu, itu Tuhannya Kristen. Kenapa Tuhannya orang Kristen pernah berubah menjadi api? Jadi penyembah api zaman dulu itu benar itu. Kalau ada Penampakan. Diam, jangan. iya Bapak, saya lagi ngomong sama orang, bukan sama Bapak, Pak, saya ngomong sama orang ini. Dan Bapak ini juga bilang kalau Bapak ini penyembah roh. Jadi animisme yang ada di Nusantara itu benar, itu nggak salah, karena Tuhannya memang roh. Jadi buat teman-teman ya, penyembah api dan juga penyembah roh itu Tuhannya orang Kristen itu, guys. Ya. Ini pelecehan ini. Berarti saya ngerokok itu menghisap Tuhan gitu. Iya, itu Tuhan itu.
bakar rokok pakai Tuhan, karena Tuhan pernah menjadi api, begitu. Nah, jadi teman-teman, ternyata para penyembah pagan seperti penyembah api, kaum Majusi, para penyembah roh, itu ternyata asal muasal agama Kristen. Nah, Kristen itu adiknya karena nyembah manusia, karena Tuhannya jadi orang. Nah, nenek moyangnya penyembah api karena Tuhannya pertama jadi api dulu. Nenek moyang kedua penyembah roh. Yang duluan roh, Deng. Nah, penyembah manusia ini terakhir. Jadi Kristen ini adalah penerus dari ajaran penyembah api dan juga penyembah roh. Silakan Pak Maturia, kita dapat informasi baru hari ini, malam ini keren. Silakan Pak. Kedengaran Pak? Pak, jangan pakai bahasa roh, Pak. Pakai bahasa Indonesia. Pak, itu Anda di mute, Pak. Di mute itu. Coba buka mute-nya. Oke, karena di mute selalunya itu tugas kalian memute, itu tugas USPI itu. Saya yang mute, soalnya Bapak nyerocos. Kalau saya nyerocos masih dimaklumi, saya perempuan satu-satunya di sini, nggak apa-apa, dimaklumi. Sekarang Bapak seperti laki-laki. Sekarang seperti Ya, ini kena. buat Bang Waipi sama Eroni. Bang Wifi ya. Apa yang menjadi dasar kamu untuk membahas? Tunggu. Kok nama saya dirubah-rubah ini, Pak? Pak, wifi itu yang kotak yang ada di tembok 300.000 per bulan itu wifi. Saya wafi, bukan wifi, Pak. Jangan Awalnya dirubah-rubah, bilang Pak. biar cepat. Nah, samanya itu Waipi atau Waijon atau Nggak Babi sama. sama itu. Sama itu, Bang. Jangan lawan saya, itu aja. Jangan lawan saya. Jadi apa dasar kalian itu yang menjadi mengangkat kitab agama orang Kristen itu yang artinya menyampaikan sesuatu lah inilah kan gitu, tapi kembali kalian kaji yaitu Alkitab orang Kristen. Ini nggak ada dasar kalian untuk memakai itu, enggak. Karena kalian Islam, Al-Quran pakai, boleh. Ada dasarnya Nggak ada Pak, dasar undang-undang. kalian. Kalau bagi Ada saya itu, undang-undang. dan itu udah Loh, kok termasuk maksa? Kok maksa ini Bapak? penyesatan. Loh, Pak, Penyesatan. undang-undang mengizinkan, dalam undang-undang ada perintah untuk mana memerangi undang-undangnya? kebodohan. Loh, Mana ada undang-undangnya? dalam pembukaan dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945. Ada perintahnya. Dan kita juga harus memerangi kebodohan. Amanat itu. Maka kami mempelajari kitab Bapak supaya kami tidak dibodoh-bodohi sama orang kayak Bapak. Gitu. Itu tanggung jawab kami. Ini Sekarang Bapak seperti kebanyakan makan MBG kayaknya ini. si Waipinya nih. Waipinya kau. Apa pula? Kebanyakan MBG dia ini. Bukan kebanyakan MBG, kamu makan di ini- sana, kami enggak, di sana Pak. banyak beras bus. Bapak kan kebanyakan makan MBG Banyak kata Ustadz jadi bos. Wafi. Pak, ada kerjaan Beladang buat kita Bapak, Pak. berladang. Pak, ada kerjaan bagus buat Bapak dari pemerintah. Jadi manajer koperasi Merah Kamu Putih, di Pak. sana, Ya. rumahmu, tanah pun nggak ada. Kalau sini banyak bus. Ya. Iya Pak, iya Bapak kaya, iya Bapak kaya ya. Bukan Ya gitu ya kaya. Pak ya. Iya, Kaya iya. Kita kenalan. nggak usah iya, udah. Kita nggak bahas pribadi. Jadi Pak ya, saya baru tahu ternyata para penyembah api itu menyembah Tuhan yang benar karena ternyata Tuhan pernah jadi api ya. Dan ternyata penyembah roh itu juga penyembah benar karena Tuhan pernah jadi Kalau roh. memang hanya Gitu. melintir atau menyalahkan ajaran agama Kristen kakak itu, janganlah sekali-kali kita Kok membahas menyalahkan? itu. Ya. Udah gini aja deh, saya Jangan tanya Adrian deh. sekali-kali. Gini Pak, bentar Pak. Saya tanya Adrian deh. Adrian, Uni tanya, ada nggak Uni tadi menyalahkan? Justru Uni membenarkan jawaban Bapak itu. Menurut Adrian gimana nih? Bayangkan Adrian, Uni bahkan mendengarkan jawaban Bapak ini. Nah menurut kamu gimana tuh? Tuhan pernah jadi Dengarkan api. dulu. Saya Bentar dulu seperti Pak, ini. saya ke Adrian dulu Pak. Rahmat. Izin Pak ya, Pak. Saya ke Adrian dulu, saudara saya ini. Oke, Bisa nggak Pak? Saya gimana menurut kamu Andrian? Tadi Uni bertanya sama Bapak ini, dia yang menjawab. Uni membenarkan jawaban dia. Berarti dulu penyembah roh itu benar, karena Tuhan adalah roh. Penyembah api dulu benar, karena Tuhan pernah jadi api, Dek. Nah, artinya aliran-aliran agama dari zaman dahulu itu ternyata nggak salah gitu loh. Nah, menurut Andrian gimana, Dek? Ya kalau aku menilai ya tanggapan Uni ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mas Surya. Jadi
kalaupun salah di mata Pak Marturia ya berarti ya ada perbedaan di situ, wajar. Wajar aja ya. Cuman kalau untuk lebih lanjut lagi kan ya kita lebih kondusif aja sih Pak Marturia. Menurut Andrian gimana? Kalau Uni tuh tanya ke Andrian, Andrian mendengarkan jawaban dari orang Kristen seperti ini tuh bagaimana? Menurut Andrian tuh masuk akal nggak sih jawabannya begitu? Oh Tuhan itu dulu roh, kemudian Tuhan itu berenang jadi api. Kalau menurut Andrian gimana? Sementara dalam Keluaran pasal 33 nomor 20 tidak ada yang dapat melihat wajah Allah dapat hidup. 1 Timotius pasal 6 nomor 16 Tuhan tidak dapat terlihat, tidak terhampiri, berada tempat terang. Sementara Bapak ini sebagai Kristen mengatakan Tuhannya Andrian tuh pernah jadi api dulu gitu loh. Pernah nyamar jadi api dan bahkan firmannya jadi manusia. Nah, Andrian di sini kan diajak berpikir tuh, diajak merenung, diajak jujur. Silakan, menurut Andrian gimana? Rasional nggak atau ada nggak ayatnya yang memang betul mensupport jawaban Bapak itu? Kalau menurut Andrian sebagai Kristen, silakan. Ya, kalau dari penyampaian Umi memang tepat ya, tepat. Tidak ada di ayat itu dikatakan bahwa dalam api itu ini tidak ada, betul kata Umi. Dan cuma mungkin dari penyampaian Pak Marturia kurang pas. Kalau dari penyampaian Umi memang tepat, di ayat itu yang menampakkan diri itu malaikat dalam api itu, yang aku pahami juga seperti itu. Nah, cuman mungkin ada penjelasan lain, alasan lain dari Pak Marturia mengapa sampai menyebut Allah itu roh dan pernah dalam wujud api. Mungkin ada alasan-alasan lain begitu ya Pak Marturia lah ya. Ya, coba dulu dilihat dulu Keluaran 3 ayat 5 dulu. Keluaran 3 ayat 5. Coba dulu kalau memang ada kitab kita di sana. Iya, Biar dibuka dulu. coba. Ya kita buka. Berapa Pak? Keluaran Keluaran 3 ayat 5. Baik. Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 5. Oke, 5. Ya, ini kita Iya, baca kita ya. baca ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus. Di mana di situ Pak Tuhan? Oh, ya pada ayat berapa ini ya? Pada ayat berapa ini? Tunggu dulu. Berdekatan itu. Ayat 10 coba dibaca. Ayat 10-nya. 10 ya. Ya, Keluaran 3 ayat Jadi 10. sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar Mesir. Terus? Ini kan suara Allah Pak, suara Tuhan Pak. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Yesus dari langit. Kan terdengar suara juga dari langit, bukan berarti Tuhan duduk di langit. Ya, Musa pernah kan berbincang. Dengarkan tunjukin dulu, aja ayatnya. peristiwa ini adalah di Gunung Horeb ya. Peristiwa Musa berjumpa dengan Allah melalui nyala api terjadi di Gunung Horeb atau Sinai. Allah menampakkan diri lewat semak duri yang menyala, tetapi tidak terbakar habis di sana. Allah memanggil Musa, menyuruhnya membuka kasut gitu. Keluaran 3 ayat 5. Nah itu Keluaran 3 ayat 5-nya. Di mana bahwa Pak? Ayat yang mengatakan bahwa Allah itu berubah jadi api di mana coba? Allah menampakkan diri di tengah-tengah api, sementara yang tertulis yang berada di tengah-tengah itu malaikat, bukan Allah. Karena dalam Keluaran pasal 33 nomor 20 tidak ada yang dapat melihat wajah Allah bisa hidup. Kalau betul Musa pernah melihat Allah dan Musa tetap hidup, berarti Allahnya pendusta, berbohong. Karena Allah sendiri mengatakan, ini kan berbentuk nyala api, penampakan dilihat Musa. iya di mana? menyala. Di mana? Iya di mana? Di mana di situ Keluaran Allah? Terjadinya di Keluaran 3 ayat 5 tadi. Tidak ada di situ tertulis bahwa api itu adalah Allah. Itu adalah asumsi Bapak. Yang mana? Iya yang mana? Yang mana ayatnya? Tolong baca ayat sebelumnya. Iya yang ayat berapa? Yang Allah adalah api. Contoh mulai ayat 1 dulu baca. Oke, ayat 1 ya. Ini panjang nih Keluaran Pak. 3 ayat 1 ya. Panjang kali nih. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri, Pak. Malaikat Tuhan, Pak. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Baca dulu, jangan keteranganmu dulu. Baca dulu. Ya santai lah Pak.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Dan Itu yang aja, menampakkan diri itu aja, siapa? itu aja. Ya siapa yang Ya. menampakkan diri kalau gitu? Itulah Allah Malaikat Tuhan. menampakkan Pak, berbentuk menyala lalu api. malaikat Tuhan menampakkan diri. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri, Pak, di dalam nyala api, keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa. Pak, sebetulnya kalau kalian adalah orang yang betul-betul paham kitabnya orang Yahudi, itu bukan Tuhan menyamar. Bentar dulu, Pak, saya harus beri edukasi ya, Pak. Terserah Bapak terima atau tidak. Saya ke Andrian aja fokusnya. Teman-teman perhatikan ya. Inilah teman-teman kita Kristen. Mereka terkadang bermodalkan terjemahan secara harfiah, mereka memaknai sendiri tanpa ada tertulis eksplisit begitu. Sementara di situ tertulisnya yang menampakkan diri adalah malaikat. Ketika malaikat bicara, itu bukan berarti malaikat itu adalah Tuhan, tapi malaikat itu menyampaikan firman Tuhan kepada Musa, sama seperti malaikat Jibril menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sedang mendengarkan kalam ilahi, perkataan Allah. Bukan berarti yang berkata-kata itu adalah Allah, tapi membawa perkataan Allah adalah malaikat. Itu juga yang terjadi pada pasal Keluaran ini, di mana ketika malaikat menampakkan diri, malaikat menyampaikan firman Tuhan kepada Moses. Nah, kalau dalam perspektif Islam dalam Quran surat Toha, sebetulnya kita diberikan pemberitahuan bahwa memang Nabi Musa mendengarkan suara Allah di balik pohon, bukan berarti Allah ada di balik pohon. Sama seperti ketika Tuhan berbicara kepada Isa atau kepada Yesus dalam Bible Perjanjian Baru, dia berbicara dari langit, bukan berarti Tuhan nongkrong di langit. Tidak, ya. Kenapa seperti itu diksinya? Karena memang pada kenyataannya hanya suara Tuhan yang terdengar. Suara Tuhan bisa terdengar di mana saja kalau Tuhan berkehendak. Ya, maksudnya apa? Malaikat Jibril mengantarkan suaranya, mengantarkan kalimatnya. Itu. Nah, jadi orang Kristen karena modalnya terjemahan, teman-teman, mereka langsung bilang Tuhannya berubah jadi api. Kalau memang Tuhannya pernah berubah jadi api, maka para penyembah api alias Majusi yang bersujud kepada Yesus itu bukan orang sesat berarti, tapi orang benar karena menyembah kepada Tuhan yang benar yang pernah berubah menjadi api. Karena orang Kristen sekarang pun menyembah Yesus yang berubah jadi manusia. Makanya saya bilang agama ini turun-temurun, ini lanjutan dari agama pagan. Pertama penyembah roh, karena Tuhannya pernah jadi roh dulu. Jadi nggak bisa disalahkan para penyembah roh di Nusantara dulu. Animisme itu nggak salah, karena memang Tuhannya orang Kristen pernah jadi roh. Kemudian para penyembah api kaum Majusi itu nggak bisa disalahkan. Kenapa? Memang Tuhannya pernah jadi api. Itu konsekuensi logiknya. Begitu juga dengan orang Kristen menyembah manusia sekarang karena Tuhannya pernah jadi manusia. Dan ini konsekuensi logik menuduh Tuhan pernah menyamar atau berubah menjadi api, walaupun tidak tertulis dalam Bible. Ya, Adrian silakan, Bang Loding silakan, Bang Loding. Ya, bagian kita sikit-sikit Bang Loding. Bang Loding tuh gitu dia. Kalau ada saya langsung sama kayak mandar. Silakan Iya, Bang. masuklah orang sambil catat-catat belajar ilmu kan dari Ustadz Wafi. Kalau Adrian ini tunggu waktu saja. Jam berapa Adrian? Aduh. Ini setengah 12 ini, Bang Odin. Oh, setengah 12. Oh, setengah 12 mau asadu. Bukan. Silakan Adrian, mungkin ada yang mau ditanyakan, tanya sama Uni. Ya, Silakan. mungkin tadi apa itu Bang Udin, kalau kusimak tadi mungkin maksud dari Pak siapa tadi itu Pak Marturia itu mungkin di ayat 4 mungkin. Kalau ku baca-baca ya. Nah, tapi kalau aku mau tanyakan lebih yang lain itu mungkin ya nanti next aja lah mungkin Bang Udin mengenai mungkin sejarah Uni Islam mungkin kasih mungkin. nasihat sedikit karena dia ini metode belajar. Ya, Metode boleh. belajar. Dia Siap. ciri-ciri pertama seperti Ius dia ini. Pertama ngeyel, habis dapat PR, habis itu tidak ngeyel lagi. Ini besok Enggak. langsung sudah Enggak gini Bang selesai. Udin. Habis Karena awalnya kan Bang Loding bilang gini kan, karena sama-sama belajar tuh dasarnya kemarin Bang Loding Iya. ucapkan itu kan. Silakan. Makanya Silakan, Uni. aku berangkat dari situ. Siap, boleh Adrian. Adrian di sini Masya Allah ya. Adrian ini Uni perlu curiga ini.
kok Allah sayang sama Adrian ya? Kenapa Uni bilang Adrian disayang Allah? Karena jarang-jarang Adrian kami ini berkumpul berempat begini loh Adrian. Ya bayangkan ya Adrian ya, kami ini sibuk dengan urusan masing-masing, dengan komal masing-masing. Ustadz Yusuf biasanya dengan komal sendiri, Bang Luding dengan komal sendiri, Uni juga gitu. Ustadz Wafi sibuk dengan kegiatannya sendiri. Bayangkan malam ini spesial buat Adrian. Allah izinkan Adrian naik, di mana ada Ustadz Yusuf PI, ada Bang Loding, ada Ustadz Wafi, ada Uni. Berarti Uni curiga nih Adrian nih amalannya apa? Kok bisa apa ya dimudahkan Allah untuk berada di komal kami, dan kami ada rasa respect sama Adrian gitu. Masya Allah ya, Uni boleh iri, boleh cemburu nih. Kenapa Allah sayang banget sama Adrian nih? Apa kira-kira amalan baiknya nih? Mudah-mudahan ini pertanda baik ya dek ya. Jadi Adrian, kami orang Islam itu membuka room-room seperti ini sebetulnya tupoksi atau tujuan tugas pokok dan fungsinya itu mengajak teman-teman Kristen itu untuk berpikir dek, sebetulnya mengajak berpikir, mengajak merenungkan ucapan kami, dan mengajak untuk jujur. Belum kami ajak untuk Islam dulu. Kenapa? Karena untuk menjadi Islam itu perlu kriteria. Pertama wajib berakal dulu. Maaf, Uni tidak merendahkan Adrian. Uni yakin Adrian ini orang yang jiwanya itu pasti sehat, pasti berakal. Hanya saja kebanyakan orang yang jiwanya sehat, akalnya berfungsi, ketika ditutupi oleh doktrin, dia tidak akan lagi terbuka, tertutup dia. Lemak doktrin itu begitu kental sehingga dia mengabaikan definisi, etimologi, dan juga metodologi ilmu. Makanya dulu Eropa itu penuh dengan kegelapan karena pada waktu itu orang terdoktrin. Semoga Adrian paham maksud ini. Nah, salah satu bukti Adrian banyak orang Kristen yang terdoktrin dan tidak peduli benar dan salah adalah ketika Uni tanya aja definisi kekal. Coba kita sedikit aja nih buktikan kalau doktrin itu mematikan akal. Coba menurut definisi Adrian, kekal itu artinya apa dalam KBBI? Menurut Adrian deh. Kalau sepengetahuan saya, Uni kekal itu abadi ya. Nah, Yesus itu bisa nggak dikatakan kekal? Kalau dari riwayatnya tercatat di kitab sih, dia sempat mati ini yang saya tahu. Jadi tidak Masya bisa Allah. dikatakan kekal. Nah, Masya Allah dek. Jadi dari situ Adrian berpikirlah, merenunglah. Bagaimana mungkin ya, ada Tuhan yang satu yang kekal, satu yang pernah mati. Maka disitulah Yesus itu menunjukkan ciri-ciri bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin pernah mati. Dalam Al-Quran itu ya Allah memfirmankan kepada kami, menyatakan kepada kami tentang sifatnya. Salah satu sifat Allah itu jangankan mati ya dek, mengantuk pun tidak dek. baik. Jangankan mati loh dek ya. Itulah yang disebut dengan sumber dari segala sesuatu, entitas yang transenden, sumber dari segala sesuatu yang tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, apalagi mati. Bayangkan Adrian, kalau Bapak pernah mati nggak? Bapaknya Yesus pernah mati? Tidak. Lalu kalau begitu ada dua entitas Tuhan yang punya karakter berbeda. Satu yang nggak pernah mati, satu yang pernah mati. Lalu bagaimana mungkin Adrian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Gitu. Paham nggak? Maka berpikirlah, merenunglah di sini. Uni mengajak supaya Adrian itu berpikir, merenung, dan juga jujur. Jadi supaya Adrian itu tidak salah. Pertimbangkan dek hari akhirat. Kalau dunia ini mungkin paling lama 100 tahun nggak nyampe dek. Tapi kalau akhirat itu selamanya. Ketika kita sudah salah bertuhan, kita nggak bisa balik lagi ke dunia. Tidak dikasih lagi kesempatan sama Allah. Karena begitu banyak kesempatan yang Allah kasih di dunia. Berapa kali Allah kasih kesempatan? Berkali-kali dek. Dapat ilmu kita ingkari, dapat ilmu kita ingkari. Maka kita yang memilih untuk sesat. Renungkanlah. Kalau memang Adrian bisa membantah Ustadz Wafi, bisa membantah Uni, bisa membantah Bang Loling, bisa membantah Ustadz Supi, nggak masalah. Sampaikan di sini, ribuan orang menonton. Ya, renungkan itu dek. Renungkan bahwa bagaimana mungkin ada dua entitas Tuhan yang punya karakter berbeda. Yang satu pernah mati, yang satu nggak pernah mati. Makanya muncul deh ya, kalau Adrian itu mau tahu ya, sejarah Kristen itu munculnya karena konsili. Pada saat konsili itu ada pandangan yang kontradiksi antara Kristen satu dengan Kristen lain tapi kitabnya sama, yaitu antara Arius dengan Athanasius. Arius berpandangan bahwa Yesus itu di bawah Bapa, dia ciptaan.
dan aliran ini masih dianut sampai sekarang oleh orang saksi Yehova dan juga orang-orang Unitarian. Nah, Edis itu dituduh saksi Yehova, tapi lebih tepat Edis itu adalah Triteos subordinat. Dia percaya 3 teos, ya, dia percaya juga kalau Yesus itu teos, tapi dia di bawah Allah Bapa sebagai hamba Bapa. Artinya dia itu pagan. Pagan itu punya Tuhan lebih dari satu. Nah, sementara Yesus sendiri mengajarkan apa? Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Allah Yod Hevave Elohenu Echad. Tuhan kita itu Esa. Echad itu kata-kata yang diinterpretasikan sebagai kata tunggal, bukan kata jamak. Walaupun bisa menjadi satu kesatuan, tapi tidak pernah dikatakan jamak dalam arti sesuatu yang kemudian Tuhan itu jadi banyak menjadi satu, tuh nggak pernah orang Yahudi memahami echad begitu. Makanya orang Yahudi itu sama dengan Islam, konsepnya itu monoteis murni begitu. Kalau Kristen ini kan monoteis, dia bertopeng monoteis, pada dasarnya triteos. Karena tidak mau mengakui Tuhannya ada 3, maka dibuatkanlah formulanya Tritunggal. Dan ini belum, dan Tritunggal ini formulanya itu belum sempurna di abad ketiga, sempurnanya di abad kelima. Perlu proses panjang dulu deh, ratus tahunan loh dek, selesainya formula Tritunggal ini, iman rasuli itu di abad kelima. Bayangkan, bagaimana mungkin Tuhan yang sudah turun ke dunia itu tentang penjelasan yang sudah dia sampaikan perlu konsili dek. Bayangkan loh, Tuhannya udah turun ke dunia, tapi tentang dirinya harus konsili dulu orang-orang, harus rapat dulu orang-orang. Sementara dia udah turun loh ke dunia loh. Baik, Jadi baik, inilah yang harus dipikirkan adikku. Tapi kalau dari penjelasan Uni ya, kalau saya masih percaya nih, maksudnya gini nih, yang masih saya percaya saat ini kan gini, Yesus ini kan sebagai juru selamat. Jadi juru selamat ini kan apa ya, yang membawa atau yang pastinya nanti Menyelamatkan, membawa iya, ke surga ya. iya gitu. Betul. Orang Islam juga percaya itu adikku. Seluruh umat Islam kalau tidak percaya bahwa Nabi Isa itu menjadi juru selamat untuk orang Israel, itu kami batal keimanan kami. Karena yang namanya Nabi itu menjadi juru selamat. Gini, kita pakai bahasa aja deh ya. Adrian tahu kan kalau Bible itu bahasa yang perjanjian lamanya tuh diakui pakai bahasa Ibrani. Tahu kan? Iya, iya. Nah, kata juru selamat itu tahu nggak dari bahasa apa? Setahunya Adrian aja deh. Kalau nggak, nah ini bukan menguji untuk merendahkan, tidak, tapi untuk men-trigger supaya Adrian itu tahu atau enggaknya kasih tahu ke Uni. Kalau nggak tahu Uni jelasin. Nggak tahu nih. Nah, kata juru selamat itu berasal dari kata Moshia. Moshia dalam peta perjanjian lama, dan tahu nggak? Nah, orang-orang yang diutus Tuhan itu digelari Moshia, dek. Termasuk Nabi Musa, juru selamat juga. Ya memang para nabi itu juru selamat. Kenapa? Karena mereka memberikan informasi yang benar tentang Tuhan, sehingga kalau orang ikut mereka, orang itu selamat. Makanya dia juru selamat. Moshia itu bukan cuma Yesus. Nah, kalau Mesiah itu artinya yang diurapi, yang dipilih. Dan Mesiah itu bukan cuma Yesus juga. Saul, siapa namanya? Saul juga Mesiah. Daud juga Mesiah. Jadi secara tidak langsung sebetulnya ada keterikatan antara Mesiah dan Moshia. Maksudnya gini, kalau dalam Islam itu ada nabi dan rasul. Pahami ya? Nabi itu orang pilihan Allah. Rasul itu orang pilihan Allah yang diutus. Kalau dalam kaidah Ibrani ada Mesiah yang diutus menjadi juru selamat disebut Mosia. Ada yang Mesiah cuma dipilih saja menjadi raja, tapi tidak menyelamatkan. Sama seperti itu kurang lebih. Mesia dan Mosia, Nabi dan Rasul. Intinya mereka orang pilihan Tuhan. Dan tidak pernah Mesia itu digelari kepada Tuhan. Tuhan gak pernah bergelar Mesia. Karena Mesia itu artinya yang diurapi dan dipilih. Masa Tuhan berganti yang bergelar yang dipilih? Kan gak etis. Gitu. Gimana menurut? Silakan, apa yang dipelajari selama ini digali aja di sini. Karena kalau Uni katakan tadi nabi lain juga yang juru selamat gitu ya, itu kan Yesus pernah menyampaikan juga Uni bahwa apa ya,
Kayaknya cuma Yesus lah, Tuhan Yesus yang berani menyampaikan kutipan-kutipan Pak. Ya tidak, kalau tidak melalui Yesus tidak sampai kepada Bapa gitu. Oke, Itu gimana? oke. Coba Adrian pernah dengar nggak kalau Nabi Musa pernah difirmankan Tuhan disuruh mengatakan aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Itu siapa yang ngomong coba? Ya Tuhan. Nabi Musa Tuhan. kan? Bukan Nabi Musa, karena firmannya Iya. Tuhan dikutip sama Nabi Musa. Ya Yesus Baik. wajar dong bicara seperti itu karena dia kan mengutipkan firman Tuhan. Yesus kan bilang, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Baik. Nggak masalah Yesus begitu. Nah, walaupun Yesus itu menyampaikan firman Tuhan, bahkan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Coba bayangkan. Yesus ini diklaim sebagai firman ilahi, tapi dia masih mendengarkan firman dari Bapa loh. Iya. Jadi kan nggak mungkin kan seorang firman mendengarkan firman lagi. Maksudnya apakah ketika firman menjadi manusia dia kehilangan kemampuan menjadi firman? Kan lucu gitu. Itu direnungkan aja. Nah, kita bahas tentang Mosya. Ini kesalahpahaman orang Kristen seluruh dunia nih ya. Gimana Pak? Orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu satu-satunya Mesias. Itu salah besar. Di dalam Perjanjian Lama Mesias itu bukan cuma Yesus, itu satu. Begitu juga dengan Mosya. Dan kedua kata ini memiliki akar kata yang berbeda. Kalau Mosya dari akar kata Yasha, kalau Mesias dari akar kata Masyah. Beda. Berarti memiliki makna yang berbeda. Nah, terus satu lagi, Uni mau nanggapin perkataan dalam kitab Perjanjian Baru ketika Yesus berkata begini, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu cara Adrian memahaminya itu tidak ada ini seluruh manusia atau terbatas di zaman Yesus? Ya itu memang percakapan dengan muridnya kan ini waktu Betul, itu. betul. Dan Ya. menurut pemahaman yang Adrian pahami, itu ada limitnya nggak? Maksudnya ada batasan waktu nggak? Karena gini deh, tidak ada satupun manusia yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini maksudnya seluruh manusia dari Adam sampai nanti orang terakhir atau manusia di zaman dia aja? Menurut Adrian. Kalau menurutku sih ya karena itu dialognya kepada murid dan murid itu ditugaskan untuk menjadikan juga yang lain menjadi muridnya, ya harusnya pengikut-pengikutnya lah yang akan bisa diselamatkan begitu ini. Berarti ketika dia dikatakan menjadi penyelamat dunia itu salah, keliru berarti. Karena dia pilih-pilih, bukan seluruh manusia, bukan seluruh dunia yang diselamatkan. Karena kan begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, ketika rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia, ternyata Yesus malah pilih-pilih sebagian aja yang murid-muridnya. Karena apa? Perlu Adrian ketahui, ketika Yesus mengajar selama hidupnya itu, dia bicara kepada orang lain itu pakai bahasa perumpamaan sehingga sulit dimengerti. Tapi ketika sama muridnya baru dia jelaskan. Kan ada kan ketika muridnya bertanya, Betul. kenapa kamu bicara pakai perumpamaan? Lalu Yesus menjawab begini, kepadamu diberi karunia untuk memahami kerajaan surga, kepada yang lain tidak. Nah, kan katanya dia mau menyelamatkan seluruh dunia. Gimana tuh tanggapan Adrian? Kontradiksi kan jadinya? Ya mungkin memang apa ya dengan murid kan memang yang dipilihnya langsung kan gitu ini. Jadi Nah, berarti dia memang sih milih-milih memang kan, Dek? Bukan menyelamatkan ya, semua orang kan? ya kesannya kayak Pilih-pilih. pilih-pilih. Nah, coba Uni jelaskan pakai penjelasan Islam deh yang tidak membuat Yesus jadi jelek di mata kita. Ini sebuah kenyataan dalam pandangan Islam. Justru kalau Islam menjelaskan itu tidak membuat Yesus terlihat pilih-pilih. Jadi gini, dalam Islam sesuai dengan perkataan Yesus, kami percaya bahwa Yesus ini tidak diutus untuk seluruh manusia. Dia spesifik. Dia tugasnya menyelamatkan domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Saya ulangi ya. Itu pernyataan dia ya. Jangan menyangka aku datang untuk menyelamatkan domba tersesat dari Bani Israel. Sekali lagi ya. Pertama domba tersesat. Domba tersesat dengan ular beludak, dengan orang munafik, dengan serigala itu beda, Dek. Serigala adalah penyesat, domba tersesat adalah orang-orang yang belum sampai kepadanya informasi kerasulan, tapi dia terombang-ambing dalam kesesatan. Inilah yang didatangi oleh Yesus satu persatu.
Dan tapi Yesus membatasi dari kalangan Bani Israel saja. Kenapa begitu? Karena sedangkan orang Israel atau Yahudi saja yang sudah pegang kitab Torah, banyak yang menolak kitab Torah, menyelewengkan kitab Torah. Bagaimana mungkin Yesus mau menyelamatkan orang di luar Yahudi, orang Yunani yang gak pernah baca Torah? Sedangkan orang Yahudi saja yang sudah baca Torah, melanggar Torah, itu gak semua Yesus selamatkan. Apa kata Yesus? Kepadamu diberikan karunia mengetahui kerajaan surga, kepada yang lain tidak, supaya genaplah nubuat Yesaya. Bangsa ini telah menebal, ya, ketegar tengkuan bangsa ini telah menebal. Artinya Yesus sendiri menyatakan bahwa jangankan orang Yunani, penyembah pagan, pemakan babi, orang yang punya Torah aja Yahudi nggak semua dia selamatkan, cuman dipilih-pilih doang. Maka ketika dia berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, itu bukan untuk seluruh dunia dek, tapi untuk Bani Israel. Kenapa begitu? Bani Israel ini sudah beberapa kali dikasih Allah kesempatan, diutus kepadanya Nabi Musa, menyelewengkan ajaran Musa. Makanya Musa berkata, selama aku masih hidup saja kalian sudah berlaku busuk, apalagi kalian setelah aku mati, kalian tegar tengkuk. Diutus Musa, diselamatkan dari Mesir, ingkar kepada Allah. Diutus kemudian sebelumnya udah ada nabi ya ada nabi-nabi banyak dari mereka tuh diutus nabi. Saking tegar tengkuknya orang Israel ini, mereka habisi nyawa para nabi itu. Makanya ketika orang-orang pengen dibaptis oleh Yesus, atau pada waktu Yesus dibaptis, kata Yesus apa? Jangan kau pikir kau bisa melepaskan dirimu dari siksa neraka. Artinya Yesus itu tidak ada rencana menyelamatkan seluruh dunia. Dia hanya menyelamatkan domba tersesat yang belum mendapat ilmu, supaya dibawa ke jalur yang benar. Dan untuk penyesat orang Farisi, apa kata Yesus? Ular beludak. Farisi, Saduki, ular beludak. Hati-hati kalian dengan ragi Farisi. Gitu. Jadi Uni mau menghimbau bahwa makna ayat Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maksudnya apa? Kalau orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, mereka tidak akan masuk surga. Orang Yahudi, bukan orang Yunani. Nah itu. Gimana tanggapan adik penjelasan Uni, silakan. Maksudnya orang Yahudi itu kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai Mesias begitu Uni? Iya, mantap. Juru selamat gitu. Iya. Mereka harus menerima Nabi Isa sebagai Mesias, seorang juru selamat yang adalah Nabi Rasul Allah, utusan Tuhan. Tapi itu yang mereka tolak. Iya, tapi kalau menurut Uni gimana tuh? Orang Israel sendiri waktu itu kan ada yang menolak nih, bahkan ada Semua yang rata-rata, semua rata-rata menolak. ada yang ditorakan juga menyalibkan Yesus nih. Nah itu mereka itu orang Israel itu definisinya dengan juru selamat itu gimana sih sampai tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Bagus pertanyaannya. Iya. Sebenarnya orang-orang Yahudi ini kalau Adrian lihat sifatnya dalam Bible dan dalam Quran, mereka itu suka mengeksklusifkan diri. Mereka tuh sombong kepada nasabnya, mereka sombong kepada nenek moyang mereka. Maksudnya apa? Mereka tuh suka memamerkan nenek moyang mereka. Tahu kan Yohanes 8:37 Yesus berbicara dengan orang Farisi, kami keturunan Abraham, katanya kan. Mereka tuh sombong. Mereka tuh menolak Nabi Isa karena Nabi Isa itu mereka anggap anak hasil zina, karena Maryam itu tidak punya suami. Nabi Isa ini tidak punya bapak. Mereka nggak mau menerima karena mereka pikir Mesias yang diutus itu adalah keturunan Nabi Daud, keturunan Yehuda. Padahal yang diutus kepada mereka itu tidak punya bapak kandung, maka terputus nasabnya kan. Coba apa hikmahnya Allah tidak mengutus Nabi Isa dari seorang bapak yang adalah keturunan Yahudi? Itu bukti kalau Allah tuh tidak rasis. Itu bukti kalau kemuliaan itu bukan datang karena bapak moyangmu. Orang Yahudi itu sombong. Mereka menolak Nabi Isa karena dianggap bukan orang Yahudi, dianggap anak hasil zina, dianggap menghujat Tuhan. Sebetulnya mereka